Shalom sahabat Tuhan Yesus. Kita sudah sampai di bagian ke-10 dalam kisah para santo dan santa Katolik yang jasadnya tetap utuh. Pada bagian ke-10 ini, kita akan mendengarkan kisah tentang Santo Carolus de Sesi atau Santo Carolus dari Sesi. Untuk kedua kalinya, saya membaca kisah tentang santo yang bukan berasal dari kalangan para imam setelah Santo Silvan. Santo Carolus de Sesi ini adalah seorang bruder. Bruder adalah sebutan bagi seorang rohaniwan Katolik awam yang menjalani kaul kemiskinan, selibat, dan ketaatan. Santo Carolus Marcioni lahir di Sesi, sebuah kota kecil di Provinsi Latina, Italia Tengah, pada tanggal 19 Oktober 1613. Ia dibaptis 3 hari kemudian dan diberi nama Giancarlo Marcioni atau Yohanes Carolus Marcioni. Kedua orang tuanya, Ruggero dan Antonia Marcioni, adalah umat Katolik yang saleh, yang walaupun sehari-hari bekerja sebagai petani penggarap dan hidup penuh dengan kekurangan, namun tetap berupaya untuk menanamkan nilai-nilai rohani dalam diri Giancarlo sejak ia masih kecil. Giancarlo terpaksa meninggalkan sekolah lebih awal karena harus membantu orang tuanya di pertanian dan menggembalakan ternak. Namun demikian, ia tetap menjaga dan mengembangkan kehidupan rohaninya. Cintanya begitu besar kepada salib dan Santa Perawan Maria menerangi jalan hidup rohaninya. Pada tahun 1630, Giancarlo mengucapkan kaul pribadi untuk hidup kudus dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Suatu ketika di tahun 1633, Giancarlo sakit parah dan hampir meninggal. Ia lalu berkaul bahwa jika ia disembuhkan, ia akan menjadi seorang biarawan. Maka ketika sembuh dari penyakitnya, Giancarlo Marcioni masuk biara Fransiskan di Nazzano pada tanggal 18 Mei 1635. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Bruder Carlo atau Bruder Carolus. Bruder Carolus senantiasa taat pada setiap perintah atasannya. Dia menjalankan tugas-tugas religiusnya dengan penuh kepatuhan di biara-biara tempat ia bertugas. Di biara Fransiskan Marlupo, di Ponticelli, di Palestrina, Carpineto, Santo Petrus di Montorio, dan biara Santo Franciscus di Ripa. Ia menjalaninya dengan kerendahan hati dan ketaatan penuh pada regula Ordo Fransiskan. Bruder Carolus selalu menjalankan tugas-tugasnya dengan gembira hati. Ia mengumpulkan barang-barang bagi orang miskin, membantu orang sakit, dan keluarga-keluarga yang dirundung kekurangan. Suatu pagi, sewaktu Bruder Carolus ikut merayakan misa kudus di gereja Santo Yosef di Capo Le Case, tepat saat konsekrasi, Ekaristi Kudus terangkat ke udara dan memancarlah sinar terang dari hosti kudus itu. Cahaya surgawi tersebut menerpa tubuh Carolus, melukai hatinya dan meninggalkan luka yang dalam. Seperti berada di antara dua ujung, antara rasa nyeri dan berkat yang manis, bagaikan roh yang mau meninggalkan tubuh. Tapi saya mau bertahan, kendati rasa nyeri ataupun penderitaan yang bagaimanapun, karena berkat yang indah ini, kata Bruder Carolus tentang perasaannya saat menerima karunia stigmata itu. Bruder Carolus adalah seorang mistikus dan pembuat mujizat. Ia membuat banyak sekali mujizat penyembuhan dan beberapa kali mujizat penggandaan makanan. Bruder penjaga pintu biara ini juga mendapat karunia rohani untuk melihat ke masa depan atau visioner. Selama hidupnya,
ia telah meramalkan akan terpilihnya 3 orang kardinal menjadi paus, yaitu Kardinal Giovanni Battista yang kemudian terpilih sebagai Paus Innocentius X dan Kardinal Fabio Cicchi yang terpilih menjadi Paus Alexander VII. Bruder Carolus juga meramalkan bahwa Kardinal Emilio Altieri kelak akan menjadi paus. Ramalan ini menjadi kenyataan 3 bulan setelah kematian Carolus pada 6 Januari 1670. Kardinal Emilio Altieri terpilih menjadi Paus Clemens X di bulan April 1670. Meskipun bukan seorang imam, banyak orang yang datang menemui Bruder Carolus untuk meminta bimbingan rohani. Bahkan, Paus Innocentius X dan Paus Alexander VII selalu meminta saran dari mistikus Fransiskan yang rendah hati ini. Bruder Carolus dari Sese wafat dengan tenang di biara Santo Franciscus di Ripa pada tanggal 6 Januari 1670 karena sakit yang dideritanya. Pada saat kematiannya, dari tempat di mana Tuhan telah menerpanya dengan luka cintanya, muncul sebuah tanda yang berbentuk salib. Gejala ini merupakan salah satu mujizat yang diakui oleh gereja. Bruder Carolus dibeatifikasi oleh Paus Leo XIII pada tanggal 22 Januari 1882 dan dikanonisasi pada tanggal 12 April 1959 oleh Paus Pius XII. Pesta perayaan Santo Carolus de Sese dirayakan setiap tanggal 6 Januari. Nah, sahabat Tuhan Yesus, dari 10 kisah para kudus Allah yang saya bagikan di channel saya ini, selalu ada cerita istimewa dari pengalaman pribadi mereka bersama Tuhan. Entah itu pengalaman spiritual yang tidak mampu kita pahami dengan akal manusia, atau pengalaman hidup dari pengabdian mereka kepada Allah dan sesama. Dari kisah Santo Carolus Marcioni ini, kita bisa melihat misteri kedahsyatan kuasa Allah yang melampaui akal dan pikiran kita sebagai manusia. Tuhan begitu bersemangat menunjukkan pengakuannya atas iman yang luar biasa dari Bruder Carolus. Ayo kita bersyukur atas rahmat iman yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya, yang dengan segala kelemahan mau membalas belas kasih Allah. Saya pernah bertemu dengan orang yang sama sekali tidak mengenal Allah dan hanya percaya kepada kemampuannya sendiri dalam menghadapi persoalan hidupnya, tanpa menyadari bahwa hidupnya sendiri adalah karena belas kasih Allah. Betapa indahnya memiliki iman yang sederhana namun sangat teguh, seperti yang dimiliki oleh Santo Carolus. Saya pribadi merasa sangat bersyukur karena diberikan rahmat iman dan kepercayaan penuh kepada kasih Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan kenikmatan dan kenyamanan hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berjanji bahwa jika kita sudah beralih dari hidup yang lama dan menjadi manusia baru yang Tuhan inginkan, sebenarnya kita sudah diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes bab 5 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Sampai bertemu di kisah para kudus yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.